Assalamualaikum ya adi ya oti. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi keburukan, memperbanyak ibadah dan kebaikan. Marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum penguatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah melapangkan jalan kita untuk mendekat kepadanya. Kolak manis pisang raja dipakai buka sangat menyegarkan. Main sosial media boleh saja, tapi ibadah jangan dilupakan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. ليجاريهم كل ذنب ظاهر ما فيهم فبدا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama BKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membicarakan dan mengkaji para ulama yang memiliki peran dalam membangun dan memperjuangkan Islam di Indonesia, baik pra atau pasca kemerdekaan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama berasal dari Sumatera Barat yang juga merupakan negarawan dan telah merintis jalan Indonesia dengan dunia internasional. Beliau adalah Kiai Haji Agus Salim. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang guru besar dan cendekiawan muda Muhammadiyah yang sangat khidmah untuk menjadi peneliti di bidang sosial, budaya, dan kajian keagamaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, Prof? Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat. Amin. Terima kasih, Prof, sudah berkenan hadir di pagi hari ini dan bersama kita untuk memberikan seputar edukasi atau pemahaman kepada teman-teman di luar sana tentang sosok daripada Kiai Haji Agus Salim ini, dong. Terima kasih. Ya, senang. Ini sangat penting membicarakan tentang Haji Agus Salim, the great old man. Iya. Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan Kiai Haji Agus Salim, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut ini. Kiai Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 8 Oktober tahun 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Karena kedudukan ayah dan kecerdasan beliau, Agus Salim muda dapat dengan lancar belajar di sekolah-sekolah Belanda. Beliau bersekolah di sekolah ILS, yaitu Sekolah Khusus Anak-anak Eropa. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di HBS, di Batavia, dan setelah menjalankan pendidikan selama 5 tahun. Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal cerdas dan kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda kala itu. Ia ikut aktif dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Ia sempat menjadi bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia di antara tahun 1946 hingga 1950, sehingga kerap kali digelari orang tua besar atau The Grand Old Man. Beliau juga berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 BPUPK yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena kepiawaian beliau dalam hubungan internasional, beliau dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II dan III, serta menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Amir Syarifuddin dan Hatta. Agus Salim memiliki kemampuan bahasa luar biasa. Ia menguasai 9 bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Prancis, Latin, Cina, Jepang, hingga Turki. Selain itu, dia juga menguasai bahasa daerah seperti Minang, Jawa, Sunda, membuat dia menjadi diplomat dan penerjemah konsulat di Jeddah. Pada periode inilah, Agus Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang masih merupakan pamannya. Dengan kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya, Agus Salim dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bersahaja. Meskipun bisa saja ia bekerja dengan pemerintah Hindia Belanda, namun Agus Salim memilih untuk tidak mengambil kesempatan tersebut, sebuah keputusan yang menjadikannya pernah dalam keadaan sulit untuk mencari penghidupan. Agus Salim bukan hanya diplomat ulung, melainkan juga diplomat pertama merintis jalan Indonesia dengan dunia internasional. Bahkan, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir secara de jure tidak terlepas dari tangan dingin Haji Agus Salim. Karena itulah, pengakuan de jure pertama di dunia internasional.
Setelah mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953, ia mengarang buku dengan judul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang lalu diperbaiki menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Haji Agus Salim meninggal dunia pada 4 November tahun 1954 di RSU Jakarta pada usia 70 tahun dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk Stadion Sepak Bola di Padang. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Sobat BKN sekalian dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Kiai Haji Agus Salim bersama Profesor Ahmad Najib Burhani. Langsung saja Prof, untuk pertanyaan yang pertama itu, kita sudah mengenal nama atau sosok daripada Kiai Haji Agus Salim. Terutama dia sebagai negarawan dan diplomat yang hebat dalam proses memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Tapi ada sisi-sisi ya dari beliau itu yang masih belum terkuak atau belum terpublish secara umum, yaitu sisi keulamaan beliau. Menurut Profesor Najib sendiri itu sebenarnya bagaimana sosok Kiai Haji Agus Salim ini dari sisi keulamaannya? Kita tahu ya, Haji Agus Salim itu orang yang sangat kuat pendidikan keagamaannya. Dia dari Sumatera Barat dan kemudian pernah menjadi konsul di Saudi Arabia, dan juga sebetulnya ada satu hal yang tidak banyak diketahui oleh orang itu ya. Dia itu adalah penulis kata pengantar terjemah Al-Quran yang dilakukan oleh Cokro Aminoto. Jadi Cokro Aminoto itu tahun 20-an sampai tahun 28, sampai sebelum beliau meninggal, itu sebetulnya menerjemahkan Al-Quran. Al-Qur'annya itu adalah dari bahasa Inggris yang dilakukan oleh Muhammad Ali, dan itu menjadi terjemah Al-Qur'an yang sangat banyak dibaca waktu itu. Karena apa? Itu adalah terjemahan yang mencoba untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan yang rasional, yang kalau umpamanya dalam bahasa keagamaan pada waktu itu adalah menyelamatkan, rescuing the believer gitu, menyelamatkan para orang-orang beriman di Indonesia itu, karena dia bisa berkompetisi katakanlah dengan terjemahan-terjemahan yang lain yang ada di dunia dan juga kitab suci yang lain yang tersebar di dalam masyarakat kayak gitu. Dan terjemahan itu bukan dari bahasa Arab ya. Bukan dari Timur Tengah, tetapi dari India. Dari India. Ya. Nah, pengantarnya yang berasal dari Agus Salim itu diantaranya menjelaskan kenapa misalnya terjemah Al-Quran ini penting. Itu adalah karena pertama dia berhadapan dengan katakanlah yang waktu itu adalah ateisme, kayak gitu ya, bisa berhadapan dengan ateisme. Yang kedua itu adalah bisa berhadapan dengan sekularisme, yang diantaranya itu adalah mencoba untuk memisahkan keagamaan lah kayak gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah bisa beradaptasi dengan modernitas dan rasionalitas. Yang menarik daripada terjemahan itu adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan rasio manusia itu diterjemahkan secara berbeda. Misalnya adalah ayat-ayat tentang Nabi Musa membelah laut kayak gitu. Ini kan nggak bisa dipahami oleh pemikiran rasio kita kayak gitu. Nah kemudian itu
diterjemahkan secara berbeda, bahwa itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke tanah dan kemudian orang bisa menyeberang. Tidak dijelaskan bahwa itu kemudian menjadi terpisah seperti cerita-cerita kita. Nah, terus kemudian cerita yang lain adalah misalnya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Oh, itu tidak mungkin itu. Nah, kemudian Naml itu menjadi sebuah suku kayak gitu. Jadi itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya itu katakanlah biasa kita pahami, termasuk bahkan sampai sekarang itu diterjemahkan itu secara banyak miracle yang ada di dalamnya gitu ya. Misalnya bahwa orang melahirkan, Nabi Isa melahirkan, Siti Maryam melahirkan tetapi masih virgin. Bagaimana bisa orang melahirkan masih virgin kayak gitu ya. Itu diantaranya yang kemudian terjemahan Al-Quran itu yang dipengantari oleh Haji Agus Salim. Dan itulah yang diantaranya menarik kalangan yang dulu adalah Young Islamiten Bond itu ya. Itu yang bergabung kepada pemikiran-pemikiran baru tersebut kayak gitu. Dan pengantar daripada Haji Agus Salim tentang terjemahan ini adalah sangat luar biasa. Dan itu terjemahan Al-Quran itu diantaranya yang dipakai oleh Soekarno untuk menjelaskan tentang Islam, kayak gitu. Yang menjadi pedoman katakanlah menyebutkan tentang api Islam, tentang bagaimana Islam is progress dan sebagainya. Itu adalah diantaranya terjemahan itu. Yang ini kadang-kala masih banyak belum diungkap pada saat sekarang ini. Dan keulamaannya itu adalah diantaranya kemampuannya untuk kemudian yang saya sebutkan tadi, rescuing the belief of the believer, belief of the believer ya itu, keyakinan, keimanan, the faith of Muslim kayak gitu ya, menyelamatkan keimanan Muslim dari tantangan waktu itu adalah modernitas, ateisme, materialisme dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia menjadi bersama Cokro Aminoto itu menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran yang kompatibel dengan cara berpikir yang rasional kayak gitu. Nah, itulah jadi satu ada beberapa model kelompok ya pada tahun 20-an, 30-an itu yang sangat menarik. Ulama kita itu terbagi menjadi dua. Yang satu itu disebut dengan Arab Educated Muslim Scholars, gitu ya. Orang-orang Islam yang mendapatkan pendidikan keagamaan dari dunia Arab, dunia pesantren. Nah, yang kedua itu adalah ini agak Indian Educated and English Educated Muslim Scholar kayak gitu ya, yang mendapatkan pendidikan keislaman itu bukan dari Timur Tengah, bukan dari pesantren, tetapi dari sistem pendidikan gabungan antara India dan Inggris kayak gitu. Dan Agus Salim, Cokro Aminoto, Soekarno itu adalah kelompok yang kedua itu. Dan ini mendominasi kelompok Young Islamiten Bond itu kayak gitu. Dan keulamaannya itu adalah mungkin kalau umpamanya kita bahasakan sekarang itu ya mungkin perbedaan antara alumni Al-Azhar versus alumni Chicago atau Amerika Serikat. Sama-sama ulama, tetapi yang satu pendidikannya itu gabungan antara Barat dan Islam, yang satu adalah Timur Tengah dan Islam kayak gitu. Nah, itulah corak keulamaan dari Agus Salim pada waktu itu. Dan itu kita bisa baca dari buku-bukunya, karya-karyanya, pemahamannya tentang Islam. Meskipun beda daripada yang English Educated Scholar waktu itu, Agus Salim pernah berada di Timur Tengah, di Saudi Arabia menjadi konsul, dan dia menguasai 9 bahasa asing. Itu satu hal ya yang kita pelajari dari keulamaannya. Nah, yang kedua, keulamaan dari Agus Salim yang banyak belum terungkap itu adalah bagaimana dia menjalani kesederhanaan di dalam hidup ya. Dan itu yang kalau umpamanya diceritakan itu adalah seumur hidup tidak memiliki rumah, hidup di dalam kontrakan, kesederhanaan, di gang-gang di Jakarta berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia kalau umpamanya dalam bahasa Sufism itu adalah zuhud, itu zahid, orang yang bisa menahan diri dari godaan-godaan dunia kayak gitu ya. Meskipun dia sebagai menteri luar negeri, sebagai orang yang berpendidikan bagus itu bisa mendapatkan uang dengan mudah, tetapi dia memilih untuk menjadi zahid. Hidup katakanlah tidak terkungkung oleh dunianya gitu ya, dan hidup sangat sederhana kayak gitu. Nah, dan saya kira banyak hal ya, tetapi itu dua hal ini adalah dua
isu yang saya kira penting untuk kita angkat dalam kaitannya dengan masalah keulamaan, keislaman dari Haji Agus Salim. Ya, tentu saja peran kebangsaannya kita tidak meragukan ya. Peran dalam kaitannya dengan keilmuan juga kita tidak meragukan. Tetapi mungkin kali ini kita akan menggarisbawahi tentang peran keulamaan dan kehidupannya kayak gitu ya. Terkait tadi poin yang kedua tadi, Prof, menarik sekali tentang hidup sederhana dari Kiai Haji Agus Salim. Itu bagian dari sosok keulamaan dia. Apakah itu sebagai bentuk bentuk laku prihatin dia, kalau Jawa itu untuk salah satu bentuk ibadah, maksudnya kepercayaan dia dalam melakukan sebuah tindakan ibadah dalam keagamaan seperti itu. Ada satu kata yang saya kira penting untuk kita quote, kita ambil dari Haji Agus Salim itu. Ini saya mungkin salah mengucapkannya, nanti kalau umpamanya pendengar salah menangkapnya mohon dikoreksi ya, siapa aja ya. Leiden is not Leiden kayak gitu ya. Memimpin itu menderita. Jadi terjemahannya semisal itu, nanti kalau salah saya penonton nanti tolong dikoreksi ya. Jadi memimpin itu adalah menderita gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi mutu hidup dari Agus Salim gitu ya. Dia kemudian mengimplementasikan bahwa ketika saya menjadi pemimpin itu kemudian bukan hidup berfoya-foya, bukan hidup katakanlah bermegah-megahan, tetapi memahami tentang kondisi masyarakat dan kemudian mengimplementasikan itu di dalam dirinya kayak gitu ya. Dan itulah kehidupan yang dipilih oleh Haji Agus Salim. Dia miskin, tetapi bukan miskin ya gitu ya. Dia berada di dalam lingkungan tengah-tengah masyarakat yang banjir, tetapi sebetulnya dia itu mampu untuk katakanlah mau hidup seperti apa kayak gitu ya. Tetapi yang jelas dia ingin merasakan menjadi bagian daripada tanggung jawab dia memimpin itu adalah diantaranya adalah memimpin itu menderita itu tadi. Jadi ini refleksi yang saya kira merupakan spirit tentang kalau umpamanya kita misalnya melihat bangsa Indonesia masih berjuang waktu itu dan banyak sekali mungkin masyarakatnya yang masih belum hidup baik dengan baik, maka Agus Salim kemudian tidak kemudian membuat dirinya seperti gap terlalu jauh dengan masyarakatnya kayak gitu. Dan itu adalah saya kira pilihan hidup, pilihan daripada kemanusiaannya dan pilihan daripada kebangsaannya dari Haji Agus Salim kayak gitu. Dan barangkali kalau umpamanya kita melihat dalam konsep keimanan, saya menggunakan tadi istilah dia memilih menjadi zahid ya gitu, menjadi orang zuhud dalam kehidupan di dunianya kayak gitu. Apakah kesederhanaan yang dilakukan yang dipegang teguh oleh Kiai Haji Agus Salim itu tadi, apakah itu sebagai bentuk dorongan atau sama rasa kepada rakyatnya yang diperjuangkan pada masa kemerdekaan itu untuk sama-sama untuk melawan penjajahan pada saat itu dengan gaya kepemimpinan, istilahnya gaya kepemimpinan Kiai Haji Agus Salim seperti itu ya, Prof? Jadi Agus Salim itu pernah hidup yang cukup ya. Waktu menjadi penerjemah di Belanda, kemudian dia juga bukan dari keluarga miskin, keluarganya berkecukupan. Terus kemudian dia bersekolah sampai dalam waktu itu adalah termasuk tinggi kayak gitu ya. Terus kemudian dia mendapatkan pekerjaan, dia menguasai 9 bahasa. Dia pernah di Saudi Arabia sebagai pegawai di sana kayak gitu ya. Jadi semua kalau umpamanya dia ingin hidup cukup, sebetulnya bisa melakukan itu kayak gitu. Tetapi dia pernah juga dikirim menjadi dalam tanda kutip seperti mata-mata terhadap Wasokro Aminoto, Sarekat Islam yang waktu itu, yang kemudian dia alih-alih menjadi mata-mata, dia kemudian menjadi bergabung dan menjadi kawan akrab daripada Cokro Aminoto kayak gitu ya, dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi terus kemudian dari dalam prosesnya itu ya, dia lebih memilih untuk tidak
berada di dalam kondisi hidup mewah, tetapi di dalam kondisi perjuangan kayak gitu. Dan saya kira keluarganya, istrinya, anaknya memahami pilihan hidupnya itu kayak gitu. Sampai yang tadi saya ceritakan itu ya, sampai meninggalnya pun dia tidak memiliki rumah, yang kemudian tempat kosannya itu, kontrakannya itu dibeli oleh anak-anaknya agar ada catatan sejarah tentang tempat di mana dia tinggal. Pernah sebetulnya dia diberi rumah oleh negara kayak gitu ya di Kebayoran, tapi kebanjiran, sering kebanjiran dan kemudian dijual dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kehidupannya untuk sederhana. Yang kalau umpamanya diceritakan itu adalah kadang-kala makannya hanya nasi goreng dengan kecap saja kayak gitu. Itu adalah bagian daripada pilihan hidupnya untuk barangkali bisa merasakan tentang sebagian daripada rakyat Indonesia pada waktu itu kayak gitu ya. Tentu ini karakter orang berbeda-beda dan Agus Salim memilih yang semisal itu kayak gitu ya. Menjiwai tentang sebagian daripada bangsa Indonesia yang masih di dalam proses perjuangan. Tetap banyak hal yang sebetulnya mungkin kita bisa melihat selain daripada kesederhanaannya, bahwa Agus Salim itu juga seorang yang humoris gitu ya. Dan dia yang tadi saya sebutkan menguasai banyak bahasa, dan ada satu catatan yang buku ditulis oleh Audrey Kahin itu ya, istrinya George Kahin itu ya, di Cornell Modern Indonesia Project itu, yang tahun 50-an 60-an itu mengundang Agus Salim untuk tinggal di sana mungkin sekitar 16 bulan, yang menceritakan tentang perjuangannya dan sebagainya kayak gitu ya. Dan itu adalah hal-hal yang sangat menarik dari Agus Salim, yang ada rekognisi pengakuan internasional tentang dirinya, kesederhanaan dirinya, perjuangan dirinya, keagamaan daripada Agus Salim tersebut kayak gitu. Oke, Prof. Pertanyaan selanjutnya itu Kiai Haji Agus Salim kan saat itu sudah mengikuti organisasi Sarekat Islam. Bahkan disebut pernah dia sebagai pengganti dari Cokro Aminoto. Sebenarnya menurut Prof sendiri, visi besar dari Kiai Haji Agus Salim itu melalui organisasi Sarekat Islam pada masa perjuangan kemerdekaan dan pra kemerdekaan bangsa Indonesia ini seperti apa, Prof? Jadi kalau kita bisa melihat tentang apa yang dilakukan oleh Agus Salim bersama dengan Sarekat Islam, bersama dengan Cokro, bersama Soekarno dan perjuangannya, itu adalah saya kira mencoba pertama mengangkat tentang jati diri, karakter dan juga harga diri daripada bangsa Indonesia. Yang tadi saya sebutkan, mulai dari terjemahan Al-Qur'annya itu mencoba untuk mengangkat masyarakat bersikap rasional. Terus kemudian yang kedua itu adalah bahwa dari sikapnya katakanlah meninggalkan pekerjaan dan posisinya di Belanda dan memilih untuk kemudian bersama dengan Cokro, itu adalah tentang semangat nasionalisme dia. Terus kemudian yang ketiga itu adalah bagian kelanjutan daripada rasionalisme, itu adalah dia adalah orang yang selalu kritis gitu ya. Selalu kritis terhadap segala hal yang ada di hadapannya kayak gitu ya, termasuk tentang kondisi masyarakat, tentang peran posisi seseorang di dalam konteks masyarakat secara luas kayak gitu ya. Dan kemudian yang keempat, saya kira visi daripada Agus Salim yang diantaranya dengan posisinya di Kementerian Luar Negeri itu adalah bagaimana Indonesia itu mendapatkan tempat yang terhormat dan pengakuan secara global kayak gitu ya. Yang ya diantaranya dengan diplomasi internasional dan juga dengan katakanlah melakukan pendidikan untuk berpikir rasional kepada dirinya dan menjaga harga dirinya, yang diantaranya itu adalah anak-anaknya pada masa penjajahan itu tidak disekolahkan ke Belanda, itu dididik sendiri karena kemudian dia merasa bahwa pendidikan yang diajarkan di Belanda itu adalah bias kayak gitu. Itu adalah proses-proses yang diantaranya dilakukan oleh Agus Salim di dalam
dalam kaitannya dengan katakannya ke nasionalnya, kebangsaannya, dengan keluarganya, dengan keagamaannya, dan dengan organisasi sosialnya kayak gitu. Menarik. Begini, Prof. Suatu waktu ketika beliau itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan para pahlawan yang lain seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir, pernah diasingkan di daerah Sumatera Utara. Apa yang bisa kita petik atau apa yang bisa kita ambil, teladan apa yang bisa kita ambil dari kondisi beliau atau posisi beliau saat beliau itu diasingkan dengan Bung Karno dan Bung Syahrir waktu itu? Jadi masa-masa itu saya kira dia itu masa yang mungkin banyak komunikasi dengan Bung Karno kayak gitu ya. Tetapi semua tokoh perjuangan itu memang memiliki risiko untuk kemudian diasingkan dari tempatnya, dari kemudian kehidupannya dan sebagainya kayak gitu ya. Dan itu adalah tes, saya kira ya, tes keteguhan daripada perjuangannya itu. Apakah kemudian orang itu berhenti di dalam perjuangan atau kemudian terus berjuang dan sebagainya. Dan kita bisa melihat bahwa Agus Salim itu bukan orang yang kemudian pasrah dengan diasingkan, sama seperti Soekarno dan Syahrir dan yang lainnya, bahwa itu adalah bagian daripada proses perjuangan yang dilalui kayak gitu ya. Dan semua katakanlah atau mayoritas daripada tokoh-tokoh kita itu adalah menghadapi masa-masa yang semisal itu kayak gitu. Untuk ini, Prof, pertanyaan yang terakhir, kira-kira hal inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Kiai Haji Agus Salim ini untuk terutama anak muda dan teman-teman semua yang di luar sana yang sekiranya bisa menjadi motivasi kita semua, seperti itu, Prof. Ya, ada satu hal yang ingin saya ungkapkan ya, yang dari sosok Agus Salim itu. Agus Salim itu adalah orangnya kecil kayak gitu ya. Iya, kecil, betul. Tetapi confidence kayak gitu ya. Percaya dirinya besar. Percaya dirinya bagus sekali kayak gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang saya kira menginspirasi kita bahwa kondisi fisik dan sebagainya itu bukan menjadi halangan untuk katakanlah pada posisi yang setara dan dihormati dengan mereka-mereka yang bertubuh besar dan gagah dan sebagainya kayak gitu. Dan Agus Salim itu adalah orang yang sangat dihormati bukan karena ototnya, tetapi karena otaknya kayak gitu ya. Itu satu hal ya yang saya kira memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Yang kedua tentu saja itu adalah pemikiran-pemikirannya yang saya kira sangat brilian, sangat rasional, sangat modern pada waktu itu yang bisa diterima oleh rasio manusia kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga tentu saja adalah kehidupannya yang sederhana kayak gitu ya. Dia tidak tersilaukan dengan dunia kayak gitu ya. Terus kemudian hal lain ya, saya kira itu adalah bagian daripada diplomasinya dia kayak gitu ya. Yang sangat penting untuk meyakinkan orang kayak gitu ya, tentang Indonesia itu memiliki sovereignty, memiliki kedaulatan, memiliki kemerdekaan yang menjadi hak daripada bangsa ini. Jadi ini beberapa inspirasi dari perjuangan dari katakanlah Agus Salim kayak gitu. Oke, baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini. Sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang sosok Kiai Haji Agus Salim yang dengan kecerdasan dan kepiawaiannya telah memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional sehingga kita dapat setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah kontribusi yang sangat penting dalam perjalanan politik bangsa ini. Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran dari pada ulama-ulama pendahulu, serta meneladani mereka. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKNP PDI Perjuangan
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Merdeka. Prof. Sama-sama. Sudah berkenan hadir dan membersamai kita pada Astagfirullah, roba baroya. Astagfirullah, minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amanan maqbulan wa wasli rizqan thayyiban fatub alaya taubatan nasuha fatub alaya taubatan nasuha. Hamba-Mu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sudahlah engkau mau peduli. Astagfirullah, roba baroya. Astagfirullah, minal khotoya. Astagfirullah, roba baroya. Astagfirullah, minal khotoya. Ya man yara sirra qalbi, hasbi dillah uka hasbi famhu bi awika zanbi wasi kusudi wa zanbi wadasi kusudi wal alam. Ya ilahi, ya Tuhanku, hamba-Mu ini menuju jiwa ragaku jadi agar mendapat keridhaan tujuan akhir.
Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah